menurut aku offside challenge yang paling bagus itu, terbaik itu yang kedua. Soalnya walaupun Daniar sebagai kapten, dia bener-bener percaya penuh. Jadi aku nggak perlu repot-repot yang kayak pas offside challenge pertama kan dikit-dikit aku kayak Lin cobain gitu kan. Jadinya bukan rasa yang mau aku iniin kan. Nah kalau yang di offside challenge kedua tuh bener-bener aku nunjukin nih karakter masakan aku di Philly cheese steak sandwich itu dan menang challenge itu tuh kayak wah terbaik. Terbaik. Panas terik dan apa ya? Kita masak tuh porsinya besar sekali. Harus sajiin ke 60 orang, 30-40 orang. Wah, itu challenging banget. Terserah orang mau ngomong apa di luaran, terserah orang mau mikir apa di luaran, tapi aku bisa membuktikan kalau aku bisa jadi kapten yang baik, kalau aku bisa menang challenge, ya seperti ini deh. Offside challenge saya 2 kali di tim yang dijagokan oleh orang-orang. Pertama di tim merah, kedua di tim biru, dan dua-duanya kalah. Entah itu kutukan bagi saya atau kutukan bagi tim yang dijagokan, tapi offside challenge saya nggak pernah menang 2 kali berturut-turut. Ini sangat lucu sekali, saya hanya tukar dengan Fikri. Yang dulu timnya Fikri itu adalah tim saya. Mereka itu menganggap saya akan memberantakan kelompok mereka seperti offside challenge sebelumnya. Dan tidak sangka-sangka mereka salah untuk membuang saya ke tim merah. Yang senang sekali karena Han sangat bijak dan tidak merekrut Bukori karena menurutku karena kehadiran Bukori pasti akan merusak suasana. Hanya saya sendiri yang mendapatkan 2 kali kemenangan. Kalau ditanya iri ya pasti iri. Bu Hori 2 kali berturut-turut menang dan saya 2 kali berturut-turut kalah. Kalau bisa ditukar saya pengen ada di posisi Bu Hori, pengen ngerasain rasanya menang di tim challenge. Saya nggak pernah ngerasain itu. Dan sekarang tim biru kami persilahkan untuk mempersiapkan diri di pressure test. Ya siap. Kalian adalah tim yang kalah di tantangan offside challenge. Tim merah. Ya siap. Di situ aku harus pilih satu nama. Itu bener-bener super jadi beban. Alright, final decision. Ellen, Ya, Chef. menurut kamu siapa yang tidak harus berada di pressure test kali ini? Pikirkan baik-baik. Ini adalah strategi, ini adalah kompetisi. The team is yesterday. Today is pressure test. Ya aku sih pengennya milih nama aku, bener nggak? Biar aku aman. Tapi kan di satu sisi, as a good leader, aku juga nggak bisa dong tiba-tiba naik gitu aja. Aku tahu ini kompetisi gitu, tapi aku tetap nggak bisa kalau milih aku sendiri. Mungkin Fanny, Chef. Tidak ada yang mau objection, keberatan, dan lain sebagainya kan? Oke, Fanny silakan naik ke atas. Naik ke atas. Keputusan sudah bulat. Tapi kalau boleh nggak usah milih, aku sih lebih mending ya udah semuanya sama-sama di pressure test. Karena itu tuh lebih fair menurut aku. Sebelumnya kan udah kita briefing. Di situ udah kita sampaikan alur untuk jalannya prosesnya itu untuk bikin makanannya. Tapi di situ saya rasa nggak ada yang mau ngikutin chef. Karena di situ yang udah saya sampaikan untuk bikin menunya itu berubah chef. Kenapa baru ngomong sekarang? Kenapa ini baru terbongkar sekarang? Tadi sebelum pressure test kamu bilang semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Aku tuh berpikiran, lu tuh kan cowok, kenapa gitu amat gitu, kayak pengecut kayak gitu loh. Alasannya? Karena waktu itu aku nggak tahu apa yang dia buat. Kamu semakin sering buka mulut, semakin dongkol saya dengar ya, tau nggak? Kamu semakin buka mulut, artinya kamu semakin menjelaskan kebodohan kamu menjadi kapten. Gimana ceritanya kamu jadi kapten tidak tahu apa yang anak buah kamu perbuat?
saya punya tawaran yang kedua kali. Sebagai kapten, apakah kamu mau man enough untuk lepas apron kamu dan pulang dengan kepala tegap sekarang? Karena 2 yang tersisa pun vote, tunjuk kamu yang harus pulang. Yes or no? Tidak, Chef. Tidak. Masih tetap akan bertahan di sini dan tetap bikin kami pusing. Dengan jawaban-jawaban kamu yang tidak masuk akal, bahkan menaruh kamu semakin di ujung tanduk. Setidaknya saya menawarkan kamu untuk pulang dengan sebuah kehormatan. It's not hard. Buka, shake hands, taruh di bench, cium, go out. Jadi sampai sekarang kamu tidak mau mengakui bahwa kamu sebagai kapten yang membawa satu tim kamu ke sini, ke pressure test. Ya, Chef. Sorry. Aku akan jawab, Chef. Kamu mau akui atau tidak? Akui, Chef. Muter terus aja. Lo nggak boleh gitu mas, nggak boleh melemparkan kesalahan ke orang lain. Gini mbak, sorry mbak Untuk ya. nama sendiri lo nggak boleh gitu. Iya, sorry. Sebagai cowok dan juga prinsip kapten, ini adalah mental pecundang. Jadi mungkin mereka kayak ngejudge aku pas waktu itu, kamu gak boleh gini mas. Loh, yang kayak gini tuh siapa awal kalinya? Yang salah siapa? Tanyain. Sekarang kalau salah dilempar lagi ke orang lain, itu salahnya siapa? Pas waktu itu kan kita ada perjanjian. Bener nggak katanya? Diem aja. Pas aku ngurusin pekerjaanku, pas udah di... Lah. Dari kemarin ngomongin petinya bermasalah. Baru sekarang kamu ngomong. Dan masalahnya itu pas di daging itu kan, kata mereka, ya petinya ketebelan. Terus si Fikri bilang awalnya mau dipakai ring cutter katanya kan, terus Mama Lita bilang nggak usah. Ya gimana aku tuh maksudnya tuh biar bisa ngejar waktu kan tinggal 30 menit tuh. Terus dagingnya tuh emang tebel banget, mau pakai ring cutter juga ya kalau timbangannya sama yang dimauin Vicky itu pasti lebih tebel dari itu. Sekarang kayak ngerasa apa ya, antara kayak mau siapa yang disalahin, kayak ngerasa diriku salah yang pasti aku ngakuin salah gitu loh. Pas waktu itu juga kan mau tak lepas chevronku, aku inget banget mbak. Ya ini karena apa? Ya ini kesalahanku. Tapi di sini yang tak pegang kan janji. Aku mati konyol gitu loh, mati konyol seperti Elin, seperti mereka juga kan bilang, ya kita harus bisa mempertahankan dirinya masing-masing dong. Itu yang aku ingat. Kita tanya Hans ya. Jadi menurut kamu kunci faktor sampai kalian ada di pressure test ini karena Kesalahan bersama, Chef. kesalahan bersama? Iya. Tapi menurut Vicky semuanya salah, berubah, tidak dengerin dia. Gadek, menurut kamu siapa yang pulang? Terus aku juga kaget ternyata semuanya pada milih aku yang pulang. Astaga, astaga, astaga. Niat baik malah jadi nggak baik di mata orang-orang. Tapi ya gitulah, namanya juga hidup. Buat semua penonton yang mikir kalau MasterChef itu drama, big no ya. Semua itu real, asli, natural. Keluar sendiri kayak gitu, mau nangis, mau marah, mau kesel, mau gebrak meja, mau segalanya tuh bener-bener terjadi dengan sendirinya. Karena emang segitu kerasnya. So, inilah kisah hidup MasterChef.